Kajian ilmiah. Sampai detik ini ada yang belum dipahami? Jujur aja, nggak usah malu-malu. Iya Pak. Ma'al ghair adalah bertemunya saudara laki-laki sama perempuan, itu bil ghair. Bil ghair itu saudari ahli waris wanita yang menjadi asobah karena ada saudara laki-lakinya. Iya itu maksud saya tadi. Itu bil ghair. Oh, bil ghair. Kalau ma'al ghair adalah Saudara perempuan saudari perempuan dengan anak perempuan. dia jadi ahli asobah gara-gara bersama anak Perempuan. bintun. Ma'al itu Ustaz ya? Ma'a. Oh, yang atas itu ma'al Ustaz. Iya, yang atas itu yang ini bil ghair. Ini ma'a. Yang ini Oh, itu yang bil ghair. Statusnya sama aja, sama-sama jadi asobah, selesai. Cuma penamaan aja Pak yang beda. Ya Ustaz, makasih. Kenapa? Ma'al ghair asobah jika anak laki-lakinya tidak ada gitu ya. Kalau ada anak laki-laki nggak ada. Laki abun, terus kemudian aba-abun gitu ya Ustaz ya. Jawabannya pertemuan pelajaran selanjutnya Pak. Nah, pikiran Bapak jauh ke depan, cuman saya belum dipelajari. Baik. Ibu-ibu sudah paham semua? Bapak mau tanya silakan. Ada mic nggak? Mic. Bismillah. Ini Ustadz, asabah bil ghair yaitu ahli waris wanita yang menjadi asabah karena ada saudara laki-lakinya. Itu jelas. Kalau yang asabah ma'al ghair yaitu ahli waris wanita yang menjadi asabah karena ada anak wanita. Betul. Anak wanita yang dimaksudkan anak dari mayit atau anak wanitanya? Ya anak mayit atau Bu. Anak mayit. Bukan anak wanita dari ahli waris itu ya Ustadz ya? Anak mayit itu. Oh, anak mayit. Ibu meninggalkan bintun, anak perempuan, sama saudari ibu sekandung. Oh gitu. Nah, maka anak ibu dapat setengah bintun, saudari kandung ibu dapat sisa setengah juga. Paham Pak? Silakan Pak. Bismillah. Ana tanyakan Ustadz, asobah bil ghair Ustadz. Iya. Ini asobah bil ghair ini kan seorang ahli waris wanita yang menjadi asobah karena ada saudara laki-lakinya. Betul. Bagaimana kalau seandainya itu bintun ada, tapi setelahnya dia tidak ada, ibennya tidak ada, ibnul iben Ustadz. Bintun sama ibnul iben. Bintun tadanya iben. Iya. Ini pertanyaan bagus sekali Pak. Apakah bisa? Ini masalah khilafiyah para ulama. Apakah bintun itu menjadi asobah gara-gara ada iben atau tidak? Ya. Karena masalahnya iben itu lebih rendah daripada bintun. Ya, betul. Paham tidak? Ya. Sebagian mengatakan bahwa dalam keadaan seperti ini dia jadi asobah. Namun saya lebih memilih pendapat yang mengatakan tidak. Kenapa? Karena kedudukan bintun walaupun bagaimana lebih tinggi Pak. Yeah. Maka bintun tetap pada waktu itu dapat setengah. Ya kalau dia sendirian. Yeah. Kemudian iben sebagai apa? Asobah. Asobah baru. Jadi bintun tidak jadi apa? Sebab kalau bintun jadi asobah berarti iben 2 kali lipat bintun. Bagaimana yang lebih rendah bagiannya lebih besar daripada yang lebih tinggi. Karena bintun itu lebih tinggi daripada apa? Iben, paham tidak Pak?
Jadi enggak lidzakari mislul hadzil unsayain. Maka itu tidak. Enggak berlaku Ustaz. Bintun itu hanya jadi asobah kalau ada iben aja. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Masih ada yang mau tanya? Iya. Oke, udah selesai pertanyaannya. Masih ada yang mau tanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Sekarang buka halaman 26. Perhatian. Ada tulisan perhatian. Bila terkumpul ukhtun syakikoh dan ukhtun li'ab bersama anak wanita itu bintun, maka ukhtun li'ab tidak mendapat warisan. Perhatikan Pak. Saya akan ulangi lagi Pak ya. Perhatikan ke depan. Ukhtun syakikoh bila ada bintun, maka ukhtun syakikoh sebagai apa? Asobah ma'al. Perhatikan. Kalau bil goir itu kalau ada saudaranya. Ukhtun syakikoh kalau ada bintun asobah ma'al. Ukhtun li'ab kalau ada bintun maka ukhtun li'ab sebagai apa? Ukhtun li'ab kalau ada bintun sama statusnya dengan ukhtun syakikoh bila ada bintun. Lihat bukunya. Asobah ma'al ghair ada dua. Iya tidak? Yang pertama apa? Ukhtun syakikoh. Demikian pula ukhtun li'ab. Ukhtun syakikoh kalau ada siapa? Bintun. Ukhtun li'ab kalau ada siapa? Bintun. Maka statusnya sebagai apa? Asobah ma'al ghair. Nah sekarang kalau ukhtun syakikoh dan ukhtun li'ab dua-duanya ada. Paham tidak Pak? Ukhtun syakikoh dan ukhtun li'ab dua-duanya ada bersama bintun. Jadi bapak meninggalkan bintun satu, ukhtun syakikoh satu, ukhtun li'ab satu. Paham tidak? Nah sekarang yang jadi asobah siapa? Ukhtun syakikoh atau ukhtun li'ab? Kenapa ukhtun syakikoh? Karena dia lebih dekat kepada mayat, kepada bintun. Ukhtun syakikoh itu apa? Kepada mayat ya. Ukhtun syakikoh itu saudari sekandung. Saudari sekandung lebih dekat dibandingkan dengan saudari seayah. Maka ukhtun li'ab saudari seayah dapat enggak? Enggak. Karena dalam satu permasalahan asobah itu hanya satu saja, enggak mungkin lebih dari dua. Maksudnya ukhtun syakikoh dan ukhtun li'ab dua-duanya asobah enggak mungkin. Maka harus satu aja. Maka pada waktu itu ukhtun li'ab dapat tidak dapat apa-apa. Loh kok enggak dapat apa-apa, kan ada bintun. Masalahnya ada ukhtun syakikoh. Dia terhalang oleh ukhtun syakikoh. Nanti kita akan belajar namanya bab hujub, bab saling menghalangi. Ya, si fulan gak dapat warisan karena dihalangi yang ini misalnya. Ada babnya itu. Paham sampai sini Pak? Ya, baik, kita lanjut. Dan bila ukhtun syakikoh dan ukhtun li'ab bersama saudara laki-lakinya, maka ia menjadi asobah bil ghair dan tidak boleh menjadi asobah ma'al ghair. Jadi bedakan antara asobah bil ghair dengan asobah ma'al ghair.
Taib, lanjutkan. Masalah-masalah yang berhubungan dengan ahli ta'sib atau asobah. 1. Apabila asobah berkumpul semua, maka yang mendapat warisan hanya 1 orang saja dari asobah yang paling kuat garis keturunannya atau jihadnya. Dan untuk mengetahui kekuatan garis keturunan asobah, diperhatikan poin selanjutnya. Apa poinnya yang kedua? Jihah atau garis keturunan asobah yang paling kuat adalah bunuwah, anak. Kemudian ubuwah, bapak. Kemudian apa? Ukhuwah, saudara. Kemudian apa? Umumah, paman. Yang terakhir adalah wala. Perhatikan yang paling kuat apa tadi? Bunuwah. Apa bunuwah? Anak. Kemudian apa? Ubuwah. Kemudian apa? Ukhuwah. Kemudian apa? Umumah. Kemudian apa? Wala. Ya, kalau antum mengerjakan sebuah permasalahan warisan, di situ ada anak laki-laki, gampang banget, Pak. Ya, sebab kalau ada anak laki-laki kuat banget udah itu. Ya, nanti akan kita lihat dalam prakteknya nanti insya Allah. Baik, contoh praktek. Apabila berkumpul dari asobah, ini kumpul nih, ada ibn, ada ab, ada aksyakik, ada akhli ab, ada am. Maka yang menjadi asobah hanya ibn saja. Yang menjadi asobah hanya siapa? Ibn, karena ia yang paling kuat jihahnya. Paham? Apabila berkumpul dari asobah ibn, maka yang mendapatkan adalah ibn, karena ia yang paling kuat derajatnya. Apabila berkumpul dari asobah akhsyakik, akhli ab, am, maka yang mendapatkan adalah akhsyakik, karena ia yang lebih paling dekat kekerabatannya. Jadi dilihat dari jihah garis keturunannya, dilihat dari derajatnya, dan dari kekerabatannya. Paham sampai sini, Pak? Mudah ya insyaallah ya. Alhamdulillah. Sekarang masuk bab 3. Bab 1 dan buat bab 2 sudah kita lewati. Ya. Mudah-mudahan 2 bab tersebut sudah betul-betul kita kuasai. Amin. Bab 3. Bagian-bagian yang telah ditentukan dan syarat-syaratnya. Telah disebutkan di atas bahwa bagian yang telah Allah tentukan dalam Al-Quran itu ada 6 macam, yaitu setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, 1/8 dan 2/3. Nah, sekarang kita akan menyebutkan siapa saja yang berhak mendapatkan bagian-bagian tersebut dan apa saja syarat-syaratnya. Nah, yang ini Pak, syarat-syaratnya harus hafal di keluar kepala. Di dalam kepala, kalau di luar keluar ya ke angin. Harus ngelotok, ya. Baik, Pak. Yang berhak mendapat setengah ada 5. Yang berhak dapat setengah ada 5. Siapa yang pertama? Zauj. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Enggak ada anak. Fatimah meninggal dunia. Fatimah meninggal.
meninggal. Meninggalkan suami, nggak punya anak. Maka suami dapat berapa? Setengah. Kenapa dapat setengah? Karena nggak ada anak. Mas, jangan tidur. Hei, mohon jangan tidur ya. Pelajaran kita susah soalnya. Kalau tidur nanti ketinggalan. Udah capek nih otaknya, jadi tidur. Baik, yang kedua, yang dapat setengah, bintun. Tes. Bintun syaratnya satu, dia sendirian. Nggak boleh dua orang, misalnya bintunya dua orang, enggak. Bintunya satu. Dua, tidak ada anak laki-laki. Dan tidak ada anak laki, tulis di situ dan. Fatimah meninggal. Meninggalkan bintun satu. Maka bintun dapat berapa? Kenapa? Sendiri. Bagaimana kalau di sini ada ibn? Ya, maka bintun dan ibn dapat asobah dengan catatan laki-laki 2 kali lipat perempuan. Paham tidak, Pak? Tapi kalau bintun aja sendiri setengah. Paham sampai situ? Yang ketiga, bintu ibn. Syaratnya ada 3. Dia sendirian. Dua, tidak ada anak yang lebih tinggi darinya. Tidak ada anak yang lebih tinggi darinya. Itu ibn dan bintun. 3, tidak ada ibn yang merupakan saudara laki-laki dari bintu ibn. Paham gak syaratnya, Pak? Apa? Iya, saya akan jelaskan, Pak. Fatimah meninggal. Meninggalkan bintu ibn. Maka dia bintu ibn dapat setengah. Bagaimana kalau ada bintun? Apakah bintu ibn dapat setengah? Perhatikan. Kalau ada bintun, bintu ibn gak dapat setengah. Yang dapat setengah siapa? Bintun. Paham? Kalau ada ibn bintu ibn gimana? Kalau ada ibn asobah bil
ghair. Antara ini dan ini asabah bil ghair. Paham tidak, Pak? Kalau bintu ibn sendirian dapat berapa? Setengah. Tapi kalau ada bintun dia nggak dapat setengah. Kalau ada ibn juga nggak dapat setengah. Apalagi kalau ada ibn. Kalau ada apa? Ibn. Kalau ada ibn, si bintu ibn nggak dapat apa-apa. Jadi syarat bintu ibn dapat setengah apa tadi? Sendirian. Kedua apa? Tidak ada anak yang lebih tinggi. Tiga apa? Tiga apa? Pak, tiga apa, Pak? Tidak ada ibn. Masya Allah. Paham ya? Paham sampai sini? Oke. Sekarang yang keempat, yang dapat setengah. Ukhtun syakikoh. Yang dapat setengah apa itu? Ukhtun syakikoh. Syaratnya ada 4. 1. Dia sendirian. 2. Tidak ada akh syakik. 3. Tidak ada anak. 4. Tidak ada bapak. Tidak ada usul laki-laki. Usul laki-laki yang dimaksud di sini apa? Bapak, kakek. Perhatikan. Untuk ukhtun syakiko dapat setengah. Syaratnya apa tadi? Dia sendirian. Itu apa? Tidak ada akh. 3 apa? Tidak ada anak sama sekali. 4 apa? Enggak ada usul laki-laki. Ab ke atas. Paham? Jadi ukhtun syakiko dapat setengah, syaratnya itu 4. Sekarang saya mau tanya, kalau ukhtun syakiko bersama bintun jadi apa? Sama ma'al ghair. Kalau ukhtun syakiko bersama akh syakik jadi apa? Hasan. Bagus. Masih ingat? Yang kelima, ukhtun li'ab. Yang kelima apa? Ukhtun li'ab. Syaratnya ada 5. 1. Dia sendirian. 2. Tidak ada akh li'ab. 3. Nah, ini enak nih. Enggak ribut. 3. Tidak ada akh syakik dan tidak pula ukhtun syakikoh. 4. Tidak ada anak. 5. Tidak ada usul laki. Fatimah meninggalkan zauj dan ukhtun li'ab. Dan ukhtun apa? Berarti suami dapat berapa? Setengah. Ukhtun li'ab dapat berapa? Asobah. Asobah bukan? Bukan. Setengah. Kenapa? Terpenuhi nggak syaratnya? Penuhi. Karena dia sendirian, ya tidak? Nggak ada akh li'ab, ya nggak?
nggak ada akh syakik dan ukhtun syakikoh, nggak ada anak, nggak ada usul laki-laki. Berarti dapat berapa? Setengah. Paham Pak? Jadi yang dapat setengah siapa aja? Zauj, syaratnya nggak ada anak. 2 bintun, 3 bintu ibn, 4 ukhtun syakikoh, 5 ukhtun liab. Nah 4 orang ini bintun, bintu ibn, ukhtun syakikoh, ukhtun liab, semuanya syaratnya sama. Kesamaan syaratnya apa? Sendirian. Nggak boleh berdua, nggak boleh bertiga, nggak boleh lebih. Ya, paham ya? Yang dapat setengah paham ya? Paham insyaallah? Alhamdulillah. Yang berhak dapat 1/3. Ada 2 orang. Yang pertama Yang pertama siapa? Syaratnya ada 2. Dapat 1/3. Syaratnya ada 2. Atau gini, syaratnya salah satu dari 2. Syaratnya salah satu dari 2 berikut ini. Pertama, tidak ada anak. Sebab kalau ada anak nggak dapat 1/3. Dapatnya 1/6. Ya. Atau tidak ada ikhwah atau akhwat lebih dari 1. Ingat, saya berikan contoh. Fatimah meninggal. Penghapus mana ya Pak ya? Oh ini dia. Meninggalkan meninggalkan ahli meninggalkan ahli meninggalkan meninggalkan ahli Oke. Meninggalkan zauj. Fatimah meninggalkan siapa? Ahli zauj. Dapat berapa dia? 1/3. Loh kok dapat 1/3 Kenapa? Gak ada anak. Saya ada anak di situ. Yang kedua apa syaratnya? Tidak ada saudara lebih dari 1. Sementara ahli seorang saja. Kalau cuma seorang nggak pengaruh. Berarti tetap dapat berapa? 1/3. Zauj dapat berapa? 1/2. Kenapa? Gak punya anak. Ahli dapat berapa? Belum sampai maksudnya. Ya. Oke. Yang dapat 1/3 yang kedua adalah ukhtun li atau ukhtun li ahli atau ukhtun li. Yang dapat 1/3 adalah ahli dan ukhtun li. Syaratnya ada 3. Yang pertama lebih dari 1. Yang kedua nggak ada anak. Yang ketiga nggak ada usul laki-laki. Udah. Saya berikan contoh lagi ya. Sini kan ada ahli zauj. Rupanya ditemukan ada ukhtun li nya. Ada ukhtun li sama ukht li sudah kita sebutkan Pak. Dia statusnya sama.
Maka pada waktu itu dapat sepertiga enggak? Enggak. Dia dapat 1/6 nanti. Li sama uktun li sepertiga. Kenapa? Karena lebih dari satu. Ini 2 orang. Ada anak laki-laki enggak? Enggak ada. Ada usul laki-laki enggak? Enggak ada. Berhak dapat sepertiga? Berhak. Zauj dapat setengah. Begitu. Pak, paham nggak Pak? Terlihat masih pusing nih si bapak nih. Paham nggak Pak sama di sini? Hah? Apa? Iya, makanya anak suruh pakai bahasa Arab karena sangat simpel, Pak. Bayangkan kalau pakai bahasa Indonesia, saudara seibu anak laki-laki dari anak laki-laki, kan puyeng juga kita. Ya kan? Ya, Ustaz. Cuma ibn simple. Ya. Kenapa Bu? Sebentar. Pakai mic. Bismillah. Ustadz, tadi memang lebih simpel, lebih gampang memahaminya kalau pakai bahasa Arab. Tapi ada juga sebagian kita yang kadang mikir lagi, tadi akhli apa ya? Balik lagi. Jadi nggak apa-apa. Gini, Itu Ustadz, butuh itu lagi proses saja Bu. supaya lebih paham. Harus dibiasakan. Oh gitu, Ustadz. Ya. Harus dibiasakan. Oke. Lihat ya, ini saudara seibu kalau 2 orang dapat berapa? Sepertiga. 1/6. Kenapa 1/6? Karena ada beberapa saudara. Beda kalau dia sendirian, akhli aja. Paham tidak? Kalau dia sendirian akhli saja nih, nggak ada uktun li maka kebalikan, sepertiga, akhli 1/6. Ya, zauj setengah. Perhatikan Pak syarat-syaratnya Pak. Itu yang dapat sepertiga. Jadi yang dapat sepertiga siapa aja? Sama siapa? Sejumlah saudara seibu. Ya. Yang dapat sepertiga itu 2 orang. Itu sejumlah dan yang kedua saudara seibu dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Mas, paham nggak? Paham? Paham insyaallah? Benar? Paham? Oke, paham? Ustadz, ada pertanyaan dari ibu-ibu Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, hanya mau memperjelas aja. Tadi saya kurang paham yang di poin yang bagian setengah, yang poin nomor 2 yang bintun tadi Ustadz mencontohkan Fatimah, berarti kan ibu. Apa sih? Nggak jelas. Saya kurang paham yang di bagian setengah tadi Ustadz, yang nomor 2 bintun. Tadi Ustadz mencontohkan kan Fatimah. Nah kalau yang meninggal itu juga ayahnya kan bintun, kan dapat setengah juga ya Ustadz ya. Apa? Kurang kencang Bu. Yang bintun yang bagian setengah tadi Ustadz. Bintun dapat setengah. Kenapa? Dapat setengah. Tadi kan Ustadz mencontohkan Fatimah, berarti kan ibunya Ustadz. Fatimah meninggalkan bintun 1. Berarti dapat ya Ustadz. Terus? Kalau ayahnya juga berarti dapat setengah. Yang mau memperjelas aja Ustadz. Oh, kalau ada bintun ada ayah gitu. Kan yang meninggal ayahnya Ustadz. Yang meninggal bapaknya. Iya. Bapaknya bintun. Iya. Suaminya Fatimah. Iya.
Ya tinggal tetap dapat. Ya. Misalnya Fatimah suaminya siapa namanya? Ali. Ali meninggalkan istri satu sama bintun satu. Berarti istrinya dapat berapa? 1/8 karena ada anak. Bintun dapat berapa? Setengah. Karena apa? Karena sendirian. Paham enggak? Paham sampai sini? Oke, kita lanjut nggak? Lanjut. Baik. Yang berhak mendapat 1/4. Pokoknya kalau untuk 1/4, 1/8 itu gampang. Yang berhak dapat 1/4 cuma 2. Kalau nggak suami ya istri. Zauj dapat 1/4 bila ada anak. Zaujah dapat 1/4 bila tidak ada anak. Kalau permasalahan suami istri mah tinggal lihat aja ada anak atau tidak. Itu aja udah. Paham? Yang berhak dapat 1/8 cuma 1, yaitu zaujah, istri. Kapan zaujah dapat 1/8? Kalau ada anak. Paham? Oke. Sekarang yang berhak mendapat 1/6. Ada 7. Yang berhak dapat 1/6 ada berapa? 7. Pertama, ab. Syaratnya 1. Ada anak. Syaratnya 1 apa? Ada anak. Kedua, syaratnya 2. Syaratnya salah satu dari 2. Syaratnya salah satu dari 2. Yang pertama, ada anak. Atau, tulis atau. Syaratnya salah satu dari 2. Yang pertama apa? Ada anak. Atau yang kedua apa? Ada ikhwah atau akhwat lebih dari 1. Maka dapat 1/6. Lebih dari 2. Ya, lebih dari 1. Lebih dari 1 itu 2, 3, 4, 5, 6 begitu, Pak. Mulai dari 2. Maksudnya begitu. Lebih dari 2 maksudnya lebih dari 2, 3, 4, 5, 6 maksudnya begitu. Iya. Dapat 1/6, syaratnya berapa tadi? Ada salah satu dari 2. Satu apa? Atau ada beberapa ikhwah atau akhwat lebih dari 1. Ya. Nenek. Nih antum tulis 3 bukan A. Salah itu. Antum tulis 3. Nenek. Nenek itu yang dimaksud siapa sih? Atau ab. Yang dimaksud dengan nenek di sini atau ab. Syaratnya dapat 1/6 apa? Enggak ada atau nenek yang lebih rendah darinya. Syarat dapat 1/6 itu tidak ada atau nenek yang lebih rendah darinya. Dan bila nenek ada 2 orang yang sederajat, maka mereka bersekutu dalam 1/6. Contoh begini. Fatimah meninggal.
Fatimah meninggalkan bintun 1. Zaud, ab. Perhatikan. Fatimah meninggalkan apa? Bintun, zauj, ab. Kita katakan bintun dapat berapa? Dapat berapa bintun? Setengah. Kenapa? Sendirian dia. Zauj dapat berapa? Zauj dapat berapa? 1/4 karena ada apa? Ada bintun. 1/4 karena ada bintun. Sama ab 1 derajat nggak? Berarti 2 orang ini bersekutu dalam 1/6. Hah? Bagi 2. Perhatikan. Ya. Ab 1/6. Kalau saya katakan di sini ada gimana nih? Apa? Berarti yang ini enggak dapat. Terhalang oleh dapat berapa di sini? Hah? 1/6 sebabnya ada anak. Gampang kan Pak? Gampang nggak? Hehehe. Nggak masalah, akhi, baru-baru biasa. Masih puyeng. Nanti kalau udah sering latihan, sering udah ngelotok baru wah, cacicus ya udah. Nggak ngelihat buku juga gampang lah gitu. Ya. Oke, itu yang ketiga ya. Yang ketiga apa? Nenek. Yang keempat. Yang keempat bintu ibn. Yang keempat apa itu? Bintu ibn. Kapan bintu ibn dapat 1/6? Bila bersama bintun yang mendapat 1/2. Ini 1. Atau syaratnya salah satu dari 2 nih. Bintu ibn syaratnya salah satu dari 2. Bintu ibn dapat 1/6, syaratnya salah satu dari 2. Atau dua-duanya bisa. Kedua-duanya ada. Syaratnya 2. Bila bersama bintun yang dapat berapa? 1/2. Dan tidak ada apa? Tidak ada ibn. Tidak ada apa? Ibn. Saya berikan contoh. Bila bintun bersama 1/2 ya. Oke. Fatimah meninggal dunia meninggalkan zauj, bintun, bintu ibn, ukhtun syakikoh, ukhtun liab, Siapa yang bisa? Siapa yang bisa?
Fatimah meninggalkan zauj. Bintun, bintu Iban, ukhtun syakikah, ukhtun li'ab, Yang bisa dapat hadiah. Yang pertama Zaud Zaud berapa? dapat seperempat, Ustaz. Zaud dapat berapa? Seperempat. Seperempat, alasannya apa? Ada anak, ada bin. Ada anak. Bintun dapat berapa? Dapat setengah, Ustaz. Setengah. Kenapa? Sendirian. Bintun dapat setengah kenapa? Sendirian, Ustaz. Hah? Sendirian. Karena dia sendirian dan tidak Iya. ada Saudara. Iban saudaranya. Iya. Bintu Idun berapa? Seperenam. Seperenam kenapa? Takmilu sulusan. Hah? Takmilu sulusan. Iya, kayaknya antum pernah belajar ilmu waris ini. Sama Ustaz Irwandi, Ustaz. Iya, masya Allah. Karena dia bersama bintun yang dapat berapa? Setengah. Setengah. Iya. Maka dapat seperenam. Iya. Kenapa dapat seperenam? Tadi disebutkan untuk menyempurnakan 2/3. Untuk menyempurnakan 2/3. Ya. Bintun setengah, bintu Ibn 1/6. Kalau bersama bintun yang dapat setengah, bintu Ibn dapat Seperenam. 6. Paham? Nah, Oke. Ukhtun syakiko dapat berapa? asobah. Asobah. Apa? Asobah, Ustaz. Asobah disebut asobah apa? Asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Betul. Kenapa disebut asobah ma'al ghair? Karena bersama dengan bin Karena bersama anak wanita. wanita. Ukhtun liab? Mahjub. Hah? Mahjub dari ukhtun syaqiqah. Ya, terhalang. Enggak dapet. Kenapa? Terhalang oleh ukhtun Syaqiqah. syakiko. Berapa? Seperenam. 1/6 kenapa? Ada bin. Karena ada Bin. anak. Ya. Oke, sip, masya Allah. Karena antum sudah pernah belajar, jadi nggak jadi kasih hadiahnya. Perhatikan Pak, ya penyelesaiannya seperti itu dengan kita melihat syarat-syaratnya tadi. Kalau kita melihat syarat-syaratnya tadi, kita menyelesaikannya seperti ini. Zaud dapat berapa ya? Zaud itu kan nggak lepas, kalau nggak 1/4 maka setengah. Apa syaratnya setengah? Apa syaratnya 1/4? Terpenuhi nggak di sini? Oh, syaratnya setengah kalau nggak ada anak loh. Ini ada anak. Berarti berapa? 1/4. Bintun tuh bisa dapat setengah atau 2/3. Ya. Dapat setengah syaratnya kalau dia satu orang. Ternyata dia sendiri tidak sendiri. Bintu Ibn juga sama. Kalau dia nggak dapat setengah, maka 1/6 atau 2/3. Kita lihat ternyata bintu Ibn bersama bintun yang dapat setengah. Wah, ini pasti 1/6. Karena syaratnya untuk dapat 1/6 begitu. Paham? Silakan Kiai Haji Udin. Bismillah Ustaz, tadi saya lihat Zauzun dapat 1/4. Iya Ustaz ya. Apa? Di situ Zauzun dapat 1/4, kemudian Bintun setengah. Zauj bukan zaujah. Iya Zauj dan 1/4, kemudian Bintun dapat setengah, kemudian Bintu Ibn dapat 1/6 dan dapat 1/6. Selain dari ukhtu syaqiqah yang jadi asobah. Yang jadi pertanyaan Ana Ustaz, ketika Ana sudah menghitung semuanya, ternyata kelipatannya lebih Ustaz. Nah, itu belum sampai pelajarannya. Sabar. Penghitungan Oh, gitu. itu ada nanti. Enggak, dia jadi lebih Ustaz, jadinya 13/12. Itu ada pelajarannya. Berarti belum sampai Yang situ, penting Ustaz. ente paham gak ini? Paham Ustaz insyaallah. Udah nggak usah mikir jauh-jauh. Yang penting paham dulu nggak ini? Iya Ustaz, paham insyaallah. Udah selesai dah. Nanti ada pelajarannya itu.
Kalau kelebihan gimana, kalau kekurangan gimana? Ada pelajarannya, jangan jauh-jauh dulu. Yang penting ini paham udah alhamdulillah deh. Jangan bikin bingung orang. Sebab kalau saya jawab nanti yang lain bingung, buyung. Hatta antum pun yang nanya bingung. Ya, kenapa belum sampai pelajarannya itu? Paham tidak? Oke. Jadi fokuskan, tolong fokuskan kepada yang kita sedang pelajari dulu. Yang penting pahami dulu yang ada. Baik. Sekarang yang dapat 1/6 yang kelima. Yang kelima ab. Syaratnya 2. Ada anak dan tidak ada ab. Syaratnya 2. Ada anak dan tidak ada apa? Ab. Dan tidak ada apa? Ab. 2. Yang kedua lagi. Yang keberapa? Ke-6. Yang ke-6, ukhtun li'ab dapat 1/6. Ukhtun li'ab dapat 1/6 kapan? Bila bersama ukhtun syakikoh yang mendapatkan setengah. Yang kedua apa? Tidak ada li'ab. Ukhtun li'ab dapat 1/6 bila bersama ukhtun syakikoh yang dapat berapa? Setengah. Yang kedua apa? Enggak ada li'ab. Saya berikan contoh. Ali meninggal, meninggalkan zaujah, meninggalkan meninggalkan ukhtun syakikoh, meninggalkan ukhtun li'ab, meninggalkan ukhtun li'um. Ali meninggal, meninggalkan zaujah, ukhtun syakikah, ukhtun li'ab, ukhtun li'um. Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat. Zaujah dapat berapa? Dia punya ada anak nggak di sini? Kalau untuk permasalahan zaujah atau zauj tinggal lihat ada anak apa enggak. Di sini nggak ada anak, dapat 1/4. Sudah kita pelajari. Kalau nggak dapat 1/3 ya 1/6. Syarat untuk dapat 1/3 berapa apa? Nggak ada anak dan tidak ada beberapa ikhwah. Ternyata di sini ada beberapa ikhwah, 3 lagi. Berarti dapat berapa? 6. Ukhtun syakikoh, ukhtun koh ini syakikoh ya. Dapat berapa ini? Ukhtun syakikoh kalau dia sendirian. Nah, di sini ukhtun syakikoh dapat setengah. Syarat ukhtun syakikoh dapat setengah terpenuhi enggak syaratnya? Ukhtun syakikoh untuk dapat setengah apa aja? Dia sendirian.
nggak ada anak, nggak ada usul, nggak ada aksyakik. Berarti terpenuhi nggak dapat setengah sini? Hah? Terpenuhi. Dapat berapa? Ya. Paham? Uktun li'ab dapat berapa? Tadi kita sudah sebutkan. Uktun li'ab dapat 1/6 bila bersama uktun syakiko yang dapat setengah. Terpenuhi nggak di sini? Terpenuhi. Berarti uktun li'ab berapa? 1/6. Uktun lium berapa? Uktun lium berapa? Uktun lium tuh kalau nggak 1/6 1/3. Syarat untuk dapat 1/6 apa? Kalau sendirian. Dia sendirian nggak di sini? Nggak ada uktun lium yang lain kan? Iya, berarti dapat berapa? 1/6. Nah, begitu Pak cara penyelesaiannya Pak. Sesuai yang sudah kita pelajari tadi. Ya. Sesuai yang kita sudah pelajari tadi. Tolong antum pelajari sama antum nih, ditulis sama antum, perhatikan baik-baik kenapa 1/4, kenapa 1/6, kenapa setengah, kenapa 1/6, kenapa 1/6. Antum perhatikan baik-baik. Ya. Dan lihat dengan syarat-syarat sesuai yang sudah kita sebutkan tadi di dalam buku. Ya. Paham Pak sampai sini? Silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Ustadz, saya hanya menanyakan aja pandangan kalau kondisinya seperti ini kan berarti si istri lebih kecil dibanding saudara perempuannya pembagiannya. Nah, untuk kondisi masyarakat kita mungkin kan saat ini si istri merasa dia nggak menerima gitu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz, gimana kondisi tersebut? Makanya Pak, pembagian ilmu waris ini butuh keimanan. Kalau nggak imannya kuat, dia akan ngomel. Kok saya dapat kecil? Saya kan istrinya. Tapi kalau dia imannya kuat, sami'na wa ata'na, ya udah, rezeki dari Allah insyaallah. Nggak usah khawatir. Ya, maka dari itu yang jelas ya, kalau secara masyarakat betul, ini kok istrinya dapat kecil. Kita katakan ya udah, itu sudah ketentuan Allah, gimana lagi? Ya, sudah ketentuan Allah. Kewajiban kita adalah menerima saja. Baik. Baik Pak. Yang keberapa sekarang? Yang ketujuh ya. Yang dapat 1/6 yaitu akhli dan ukhtun li Syaratnya satu, dia sendirian, benar. Tidak ada anak, betul. Tidak ada usul laki, itu dia. Ukhtun li dapat 1/6 tuh, lihat tuh. Di situ. Dan terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Dia sendirian. Tidak ada anak. Tidak ada usul laki-laki. Tuh lihat. Kalau saya tambahkan di sini bintun, ada perubahan nggak? Pasti berubah drastis. Ada bintun. Zaujat dapat 1/8, dapat 1/6. Uktun syakiko karena bersama bintun yang dapat setengah, dia dapat berapa? Ya, 1/6. Ya. Uktun li'ab asobah, uktun li'um nggak dapat.
Apa itu? Kalau Ukhtun keadaan li'ab. seperti itu, yang Oh ya, ukhtun maaf, syakikohnya maaf. ma'al Betul, ghair, betul, betul, betul. itu Sahih. mahjub Ustaz ya. Ukhtun syakikoh ya bersama bintun namanya asobah ma'al Ma'al ghair, ghair. Ukhtun li'ab mahjub. nggak dapat. Ukhtun li'um nggak dapat. Syukron. Jadi saudara kalau bersama bintun itu tadi sudah kita sebutkan asobah ma'al apa? Ghair. Ya. Kalau yang bersama bintun dapat setengah itu dapat 1/6 yaitu bintu ibn. Oke. Nah, seperti itu sesuai dengan yang kita pelajari. Ya. Yang kita pelajari itu yang sesuai yang kita pelajari. Tapi nggak apa-apa, Pak. Dengan kita banyak latihan insya Allah, makanya kita akan memperbanyak latihan terus insya Allah. Ya nanti habis zuhur, itu waktu-waktunya ngantuk tuh. Maka habis zuhur itu pelajarannya khusus latihan. Nanti anak akan tunjuk satu-satu. Kita bikin grup, ya satu grupnya misalnya ada berapa orang gitu. Nanti anak akan bikin sebuah soal, antum kerjakan. Ya. Baik. Kita lanjutkan dulu, kita selesaikan dulu yang ini. Yang berhak mendapatkan 2/3. Ada 4. Yang satu bintun dengan syarat lebih dari 1. 2, 3, 4, 5. Kalau bintun cuma 1 dapat berapa? Setengah. Tapi kalau bintunnya lebih dari 1, 2/3. Dan tidak ada ibn. Tidak ada apa? Nggak ada ibn. Yang kedua bintu ibn dapat 2/3. Syaratnya apa? Lebih dari 1. Nggak ada apa? Ibn. Dan nggak ada anak yang lebih tinggi darinya. Ya. Yang ketiga apa? Ukhtun syakikoh. Ukhtun syakikoh dapat 2/3 kapan? Kalau dia lebih dari 1. Yang kedua apa? Enggak ada akh syakik. 3 apa? Enggak ada anak. 4 apa? Enggak ada usul laki-laki. Maka ukhtun syakikoh pada saat itu kalau terpenuhi syaratnya ini dapat berapa? 2/3. Ya. Yang keempat, ukhtun li'ab. Ukhtun apa? Li'ab dapat 2/3. Syaratnya apa? 5. 1 lebih dari 1. Lebih dari 1. Terus apa lagi? Enggak ada akh li'ab. Apa lagi? Enggak ada akh syakik dan ukhtun syakikoh. Apa lagi? Enggak ada anak. Apa lagi? Enggak ada usul laki-laki. Maka pada waktu itu dapat berapa? 2/3. Baik Pak, sekarang contoh-contoh praktek. Perhatikan baik-baik. Ahmad meninggal dunia dan meninggalkan zaujah dan 1 bintun. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. A. Zaujah mendapat 1/8. Alasannya karena apa? Anak. Bintun dapat 1/2. Alasannya karena ia sendirian dan tidak ada apa? Ibn. Contoh 2. Fatimah meninggal dunia dan meninggalkan zauj, bintun dan ibn. Zauj, bintun dan apa? Ibn. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Zauj mendapat berapa? 1/4. Alasannya kenapa? Ada anak. Bintun dan ibn adalah asobah bil ghair dan mendapatkan sisa warisan dengan catatan anak laki-laki 2 kali lipat perempuan. Paham? Contoh 3. Ya'la meninggal dunia
dan meninggalkan ukhtun syakikoh, bintun, zaujah, dan Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Mendapat 1/6. Alasannya karena ada anak. Zaujah mendapat 1/8. Alasannya karena ada anak. Bintun dapat 1/2. Alasannya karena dia sendirian dan tidak ada ibn. Bintu ibn dapat berapa? Ukhtun syakikah apa statusnya sini? Asabah ma'al ghair, karena bersama bintun dan dia menunggu sisa pembagian. Jika masih ada sisa, dia mengambil semua sisa, dan bila tidak ada sisa maka tidak mendapatkan apa-apa. Contoh 4. Zainab wafat dan meninggalkan pertama ukhtun liab, 2 ukhtun syakikoh, 3 4 zauj. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Zauj mendapat 1/2. Alasannya karena tidak ada anak. Ukhtun syakikoh dapat berapa? 1/2. Alasannya karena apa? Dia sendirian, nggak ada anak, dan tidak ada usul laki-laki. Ukhtun li'ab mendapat berapa? 1/6. Alasannya karena apa? Karena bersama ukhtun syakikoh yang mendapatkan 1/2, yang disebut dengan penyempurna 2/3. Ya. Mendapat 1/6. Alasannya kenapa? Karena ada 2 akhwat. Maka dapat 1/6. Dengan cara melihat tadi, Pak. Ya. Apa namanya? Syarat-syaratnya tadi. Sampai sini ada yang mau nanya? Tadi disebutkan kan zauja mendapat 1/2 dan ukhtun syakiko juga mendapat 1/2. Itu bukannya maksudnya 1/2 dengan 1/2 juga sudah habis ya Ustaz? Lalu mengapa ada lagi yang mendapat 1/6 dan 1/6 lainnya seperti itu Ustaz? Kan belum sampai pelajarannya. Oh, iya. Syukran Ustaz. Karena belum sampai pelajarannya, ya udah. Sabar aja. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, misalnya Ali meninggal tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak, memiliki saudara perempuan dan saudara laki-laki. Nah, kalau saudaranya banyak Pak Ustadz gitu, berarti misalnya saudara laki-lakinya itu dapat berapa bagian, itu kalau jumlahnya 6 dibagi 6 gitu Pak Ustadz. Saudara laki-lakinya ada berapa? Ada 6. Saudara perempuannya? Ada 2. Ada 2. Berarti perhitungannya bagaimana tadi? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Anak laki-laki 2 kali lipat Perempuan. Berarti kalau saudara laki-laki 6, anak perempuan 2, maka 6 kali 2 berapa? 12. 12 tambah 2 berapa? 14. Berarti semua kepalanya ada berapa? 14. Iya. Maka pada waktu itu perhitungannya anak laki-laki 2 kali lipat perempuan. Itu aja udah. Syukran Ustaz. Iya. Halaman 30, kenapa? Halaman 30 Ustaz. Ya nomor 4 ada ukhtun syakikoh. Iya. Dia kan sama dengan akh syakikoh gitu, satu level gitu kan Ustaz. Jadi syaratnya dia harus sendirian.
Ya sebenarnya dia sendirian tidak berdua dua kali ukhtun syakikoh atau tidak dengan syakikoh? Dia sendirian maksudnya. Ah. Tidak ada ukhtun syakikoh yang lain. Oh, bukan karena tidak ada akh syakikoh gitu. Lah kalau ada akh syakik jadi statusnya asobah bil ghair. Jadi sama-sama ukhtun ya. Iya. Syukran Ustaz. Dia sendirian artinya tidak ada ukhtun syakikoh yang lain. Tidak ada akh syakik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, halaman 33 Iya. yang contoh nomor 6. Yang ukhtun li'af itu kan 1/6. Ukhtun Li'af. li'ab 1/6. Syaratnya apa? Ya itu Ustaz, saya nggak tahu gimana. Ukhtun li'ab syaratnya 2. Bila bersama ukhtun syakikoh yang dapat setengah. Berarti antum harus lihat ukhtun syakikoh untuk dapat setengah syaratnya apa? 2. Ukhtun syakikoh untuk dapat setengah syaratnya berapa? Nah, berarti kalau ukhtun syakikoh udah dipastikan dapat setengah, udah gitu tidak ada li'ab. Maka pada waktu itu ukhtun li'ab dapat berapa? 1/6. Ya. Contoh misalnya Zainab meninggalkan zauj, meninggalkan ukhtun syakikoh, meninggalkan ukhtun li'ab. Maka zauj dapat berapa? Setengah. Ukhtun syakikoh dapat apa? Ukhtun li'ab dapat berapa? 1/6. Karena bersama ukhtun syakikoh yang dapat setengah. Jangan mikirin setengah gimana. Itu dulu, jangan dulu deh. Mikirin dulu, paham nggak kenapa dapat segini, itu dulu. Paham? Yang penting pahami dulu itu. Masih ada yang bertanya? Bismillah Ustaz. Di halaman 36 di contoh keempat tadi kan umnya mendapat 1/6 Ustaz. Alasannya karena ada 2 akhwat. Nah, ini akhwatnya kalau misalnya dia akhwatnya bebas gitu Ustaz, maksudnya Iya bebas. seibu, Pokoknya semua seayah. akhwat, mau ukhtun syakikah, ukhtun li'ab, Akhwat yang li'um. ditinggalkan Ustaz. Apa? Ditinggalkan si apa tuh? Kan di situ ada siapa aja? Zauj, terus apa? Ukhtun syakikah, terus apa? Ukhtun li'ab. Berarti kan dua-duanya akhwat kan? Ya Ustaz. Nah, dapat 1/6. Kenapa? Karena ada 2 akhwat. Syukran Ustaz. Ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 32 Ustaz, yang bagian yang 1/6 nomor 1 ab. Itu ada anak, bukannya ada atau tidak ada anak, tetap 1/6 dia Ustaz. Yang mana tuh Pak? Halaman 32. 32. Ab bapak Ustaz. Ab syaratnya 1, ada anak untuk dapat 1/6. Kalau tidak ada anak? Kalau tidak ada anak berapa? Bukannya tetap 1/6 Ustaz. Kan sudah kita sebutkan Pak, ab itu dia kalau bukan ahli fardu maka ahli taksib, asobah. Ya tidak? Nah dia terkadang bisa jadi ahli fardu. Nah kalau ada anak dia bakalan jadi ahli fardu. Kalau ada anak dia harus jadi apa? Ahli fardu. Kalau tidak ada anak dia bisa jadi bisa jadi asobah. Iya. Begitu.
Silakan Pak. Bukankah bapak tidak pernah terdinding, Ustaz? Apa? Bukankah bapak tidak pernah terdinding, Ustaz? Tidak pernah tertindih. Tapi masalahnya kan kita sudah sebutkan bahwa bunuah lebih tinggi daripada apa? Ubuwah. Anak lebih tinggi daripada apa? Daripada bapak. Maka dari itu kalau ada anak, ya jatah bapak bisa berkurang karena ada anak. Anak si mayat maksudnya. Iya. Makasih, Ustaz. Iya. Makanya kan dalam Al-Quran begitu Pak. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Dan dua orang tua, bapak sama ibu, semasing-masing mereka dapat 1/6. In kana lahu walad, kalau ada anak. Berarti itu ketentuan dari siapa? Dari Allah, bukan dari saya. Kalau seperti yang Bapak katakan, bukannya Bapak nggak bisa tertindih sama anak, ayatnya mana? Masalahnya ada ayat. Kita berbicara itu karena ada dalilnya dari ayat Al-Quran dan hadis. Iya. Taib. Masih ada yang bertanya? Sekarang kita bagi kelompok. Tolong panitia dibagi kelompok ya. Untuk akhwat ada berapa jumlah akhwat? Hah? 20. Ikhwan ada berapa? 50. Berarti satu kelompok 10 orang. Silakan dibagi sama panitia. Dibagi 10 orang, 10 orang, 10 orang. Kelompok satu namanya apa? Kelompok kedua apa? Kelompok apa? Kelompok apa? Setelah itu kita akan anak akan memberikan soal-soal. Ya. Silakan dibagi dulu. Untuk panitia, saya serahkan ke panitia untuk membagi kelompok. Enaknya satu kelompok 10 apa 5 orang? Hah? 6. Apa? Kalau 6 orang berarti kalau jumlahnya ada berapa? Ada 70. Kalau 70 bagi 6 jadi ada sisa berapa itu? Sisa 4. Bagusnya enaknya 5-5 aja kali ya? Hah? Gimana panitia? 5 juga bisa. Kalau 10 kayaknya kebanyakan deh. Ya udah. Fadhal panitia yang bagi. Mungkin sesuai nomor urut aja sih, Ustaz. Apa? Sesuai nomor urut. Sesuai dengan nomor urut? Oh, per meja aja juga bisa, Ustaz. Gimana? Per meja aja. Jadi 2 meja, 1 tim. Meja 2 gitu. Ya, depan belakang gitu, Ustaz. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya, Berarti jadi 6-6 ya? Iya. Ya udah nggak apa-apa. Yang 2 mungkin bisa gabung ke yang lain juga aja gitu, Pak. Silakan, nggak apa-apa. Mejanya dirubah. Mejanya dirubah supaya bisa kumpul bareng satu kelompok. Mungkin Akhwatnya juga demikian. Supaya bisa mengerjakan bersama-sama. Kalau sudah saya kasih soal. Silakan dicatat ya soalnya. Yang udah paham tolong ajarkan kepada yang tidak paham. Kalau semuanya nggak paham, lihat buku, berusaha memahami. Saya berikan satu soal buat akhwat, satu soal buat ikhwan. Soal yang pertama untuk ikhwan.
Ahmad meninggal. Meninggalkan zaujah. Bintun, bintu ibn, ukhtun syakikoh, ahli ab. Untuk akhwat, Maryam meninggal. Meninggalkan zauj. Meninggalkan lagi zauj, meninggalkan ukhtun li'ab. Ukhtun li'ab juga. Meninggalkan ukhtun li'um, akh li'um, dah, silakan. Taib, saya mohon diri dulu ya karena mau istirahat. Sebentar lagi zuhur. Hah? Ustaz, bintunnya ada 2 kali untuk yang pertanyaan. Iya, Ikhwan. bintun, bintu ibn, ukhtun syakikoh, ukhtun li akli ab. Ustaz, bintunnya 2 itu Ustaz? Iya. Oh berarti 2 bintun Ustaz ya? Iya.